Halo guys, welcome back di ngevlog ngevlog gitu. Ini masih edisi nyari konten, tepatnya konten otomotif karena telolet sudah dilarang. Oh nih, nanti boleh lagi nggak ya? Seruan di telolet sih. Walaupun bahaya, sebenarnya yang bikin bahaya oknum bocil tuh yang suka ke jalan-jalan raya. Ini gue lagi mau nge-review dulu satu unit Suzuki Baleno. Ini Baleno yang terbaru nih, ini pertengahan 2023. Baleno minor change. Jadi ini Baleno yang model baru tapi ada pembaharuan lagi, ada perubahan sedikit, makanya disebut minor change atau lebih tepatnya Baleno MC lah gitu. Harganya cuma 281 jutaan. Waduh, cuma. Nanti belum dipotong cashback dan lain-lain. Gitu-gitulah. Pokoknya kurang lebih segitu deh. Ini mobil keren banget. Saingannya itu ada City Hatchback sama Toyota Yaris sebenarnya. Cuman dua mobil itu secara harga jauh di atas ini. Ini paling murah nih untuk kelasnya dia. Bahkan harganya hampir mendekati grade yang di bawahnya seperti Brio RS ataupun Toyota Agya. Ini makanya termasuknya kategori murah nih. Tapi fiturnya bagus banget. Kita lihat dari bagian atas ke bagian bawah. Ini mobil build up India tapi nggak tahu kenapa gayanya gaya-gaya Eropa banget ya. Sekilas mirip Peugeot. Kalau yang nggak tahu Peugeot tulisannya Peugeot, mobil Perancis gitu. Tapi menurut gue cakep nih. Dilihat dari sininya aja nih, engine hoodnya, kap mesinnya tuh. Dia patahannya itu bukan di bagian depan ya untuk ngebukanya, tapi di bagian sini dalam nih. Eropa sekali. Terus headlampnya juga bagus, dia sudah Pro G. Terus DRL-nya nih, ini titik-titik DRL nih. Jadi dia bukan model alis ya. Kan kalau yang kekinian semua pada alis, ini nggak alis tuh. Lampu sen, udah LED pula, cakep tuh. Ada list chrome di bagian dalam, nyambung sampai ke bagian grill tuh. Grillnya juga nggak yang gede-gede banget, tapi lubang-lubangnya nih yang menurut gue bagus, gede. Jadi untuk aliran udaranya, untuk pendinginan si bagian dalam di bagian engine-nya lumayan bagus jadinya. Dengan logo Suzuki besar di bagian depan. Nah, improvementnya ada di bagian sini nih guys. Jadi ada kamera 360. Biasanya kamera ada di belakang aja untuk mundur, tapi ini dia konsepnya 360 360 sekeliling. Jadi nanti di bagian head unit ketika mundur atau bisa ada pencetannya tuh buat ngelihat sekeliling mobil. Gitu guys. Ini improvementnya, minor change-nya ada di bagian itu sebenarnya. Nanti ada juga di bagian yang lain, nanti kita cek aja. Di bagian bawah sini ada fog lamp. Fog lamp-nya juga udah LED tuh, cakep. Ada list room dikit gitu dengan housing yang lumayan gede. Bagus nih. Nah, hitam kalau ketemu chrome tuh, chrome-nya nyala banget biarpun dikit. Yang namanya chrome memang sebaiknya nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Cukup segitu juga kayaknya tuh. Mesinnya dia pakai 1500 cc 4 silinder. Jadi ya standar city car lah ya untuk hatchback seperti kompetitor-kompetitornya. Jadi menurut gue cukup. Karena terlalu gede juga pasti ke bensin boros ya. Ini cukup lah segini, bagus. Nah, untuk ke bagian samping tuh tone polishnya cakep ya, peleknya modelnya kayak kipas-kipas gitu. Untuk ukurannya tuh dia pakai ukuran berapa ya, 195/55, ringnya ring 16. Ring 16 sudah pakai cakram juga, ada ABD, ABS, sudah lengkap lah pokoknya. Dan tuton polish gini ya selera sih, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang suka dihitamin semua, tapi ya napsi-napsi lah kalau dia napsi-napsi. Subjektif sekali. Nah, untuk teman-teman bisa ganti juga sih, pakai di upgrade ke yang di atasnya 17 in juga boleh-boleh aja. Silahkan. Lalu ke bagian sini, nah ini kaca spion. Dia sudah warna body dan ada lampu sennya. Terus di bagian bawah karena dia sudah 360, ada itu kelihatan nggak ya? Ada kameranya, jadi kameranya nanti bisa ngelihat sekeliling gitu ya. Dia sudah elektrik dan sudah auto folding pastinya. Kacanya juga gua pikir nggak terlalu gede ya, proporsional. Kadang ada yang gede banget dan itu menurut gua ganggu sih. Tuh cakep ya. It's so nice. Terus ke bagian sini ada window line di bagian bawahnya tuh, dan di sininya lucunya nih, modelnya dibikin nekuk gitu tuh. Niat amat ya. Di bagian atasnya nggak ada talang air karena menurut gua sedan dan hatchback ya nggak pakai talang air juga oke-oke aja sih. Nah, handle pintunya sudah chrome, ada smart entry, belakang juga sudah chrome, nggak ada side body molding, nggak ada side skirt, jadi polos-polos aja. Di bagian kaki belakang dia belum pakai cakram, masih tromol, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kompetitornya juga ada yang belum pakai itu, jadi nggak wajib amat. Sunnah kali ya. Nah, kita ke bagian belakang guys. Di bagian atasnya ada antena short pole. Lalu ke bagian bawahnya ada high mount stop lamp. Dia kayak ada spoiler gitu tapi kecil aja, cukup menurut gua.
dengan kaca juga udah pakai defogger, ada wiper, ada list screw lumayan gede. Nah di sini ada kamera lagi nih, kamera 360 gitu. Ada logo Suzuki besar di bagian tengah. Nah ini lampunya juga keren nih, model U miring gitu ya, dia modelnya LED bar, cakep. Ada emblem Baleno. Terus ke bagian bawah, nah ini mata kucing, tuh sisinya ada sensor parkir juga, lengkap banget. Udah kamera 360, ada sensor parkir, ada 4 titik pula, sudah rata body dan sudah sewarna body, jadi nyaru nggak kelihatan, bagus, jadi kelihatan lebih rapi. Ini tempat buat naruh plat nomor. Nah di bawah ada muffler. Nah ban serepnya kok nggak ada? Ya nggak ada, karena ditaruh di bagian dalam. Tada, gede banget ya. Nah, lumayan gede. Ini salah satu mobil hatchback dengan dimensi yang lumayan besar. Dibandingin kompetitornya, ini salah satu yang terbesar nih. Ini bisa masuk 3 koper besar. Orang dewasa juga 2 orang masuk kalau dipaksa masuk sini. Tapi nggak ada yang mau kayaknya ya. Gitu. Ini lumayan gede, cakep. Di sini ada separator juga. Kita tutup lagi. Nah, gua kasih lihat semuanya. Dari sini justru malah kelihatan ini mobil lebih kelihatan Eropa sekali ya. Sekilas kayak wagon gitu. Cakep jadinya. Tuh. Ini apa ya? Bagian terbaik dari mobil ini menurut gua, bagian belakangnya. Nice. Waduh. Gua kayak ke barat-baratan ngomongin. Sekarang kita ke bagian interior nih, guys. Interiornya door trim plastik. Ini plastik juga tapi beda warna, ini biru, ini hitam. Terus ini ada semi kulit ya, ini bukan leather gitu. Ini auto untuk kacanya di bagian driver, door lock. Terus ini untuk pengaturan spion. Tapi lumayan empuk lah buat armrest. Ada cup holder ya, ada speaker juga. Ini lengkap nih tuh. Nah ini joknya dia bagus nih menurut gua. Nah ini size supportnya gede, jadi kalau duduk di sini kayaknya enak nih, bisa menopang badan lebih bagus, empuk juga. Dia bahannya fabric semua, dan gue lebih suka bahan-bahan fabric, jadi lebih nyerap keringat. Kalau yang leather gitu, yang kulit panas. Gede juga ya, tapi enak nih kayaknya. Headrestnya juga gede tuh. Pengaturannya ada high adjuster, jadi buat teman-teman yang sporty alias ceper, kurang tinggi lah, ini masih bisa dipakai nih. Jadi biar bisa ngeliat ke depan. Kalau nggak bisa ngeliat ke depan kan bahaya ya. Ini untuk reclining manual, untuk sliding juga manual. Sekarang kita cobain guys. Ini kita ada di kabin bagian dalam. Nyalain gerah soalnya. Loh. Nih guys, tadi nggak ada kuncinya ternyata. Tuh, kalau di start head up display-nya langsung nongol HUD. Nah terus di audionya juga ketika dihidupin pertama kali, logo Suzuki gede nih yang nongol. Langsung 360-nya. Ini ada citra mobil yang di luar ya. Cuma sayangnya memang nggak sesuai sama warna mobil ini ya. Harusnya warna hitam, dia putih. Mobil siapa nih? Mobil kita kan hitam kayak gitu ya. Ini ada musiknya. Takut kena copyright. Kita matiin dulu. AC sudah hidup. AC-nya udah auto ya guys, jadi dia langsung ngeset suhu yang paling pas lah. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Dari bagian sini nih. Ini lengkap nih, ada untuk pengaturan lampu speedometer, ada pengaturan HUD tuh. HUD tuh fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi di speedometer nih. Ada tampil di sini untuk top speed dan lain-lain. Jadi enak nih, kita nggak perlu ngeliat-liat ke speedometer kecepatan udah di berapa. Jadi lebih aman ya, kita nggak usah nunduk-nunduk. Jadi lebih enak lah untuk si driver, nggak ngeganggu konsentrasinya gitu lah kurang lebih. Speedometernya juga ya biasa-biasa aja sih. MID-nya lumayan gede tuh. Nah ini tadi kita terusin yang di sini nih. Ini belum beres, sudah kemana-mana. Ini untuk pengaturan kamera 360. Ini untuk electric stability program. Jadi biar mobilnya nggak ngepot sana ngepot sini, nggak understeer atau oversteer. Bagus sih itu. Kalau di merek lain namanya vehicle stability control. Ini untuk manual leveling, jadi lu bisa atur ketinggian lampunya, sorot lampunya tinggi atau renahnya bisa diatur dari sini. Ini engine start stopnya ada di bagian sini nih, untuk jadi udah nggak nyolok lagi ya, walaupun beberapa ada yang masih suka nyolok dan dicolok. Tapi sebenarnya yang modern sekarang tinggal pencet-pencet aja. Enakan dipencet apa dicolok? Silahkan jawab di kolom komentar. Ini ada kisi-kisi AC, housingnya dia pakai black glossy gitu ya, sama apa nih, silver atau grey ya, gua nggak tahu deh. Ada Twitter guys di sini guys. Ada Twitter, namanya ganti X juga nggak ya?
Atau udah ganti Facebook? Wah, gua nggak ngerti dah. Nah, ini setirnya dia sudah pakai kulit, dan kalau Suzuki kerennya dia udah flat bottom, jadi bawahnya datar nih. Selain kelihatan lebih sporty, dia juga bikin space di sini jadi lebih luas. Gitu guys. Di sini ada apa nih? Cruise control. Jadi enaknya kalau pakai cruise control, aduh, susah ngomongnya. Kalau pakai cruise control tuh kita nggak usah ngegas, jadi nggak usah ngegas, woi ngegas. Maksudnya nggak usah nginjek gas, pakai ini aja bisa. Jadi kita bisa santai kalau perjalanan jauh di tol, bebas hambatan. Jadi kalau pegel pakai ini aja. Terus ini untuk pengaturan volume, dan di sini ada Bluetooth dan teleponi. Untuk pengaturannya juga udah lengkap nih dia. Udah tilt dan teleskopik, jadi bisa naik turun dan maju mundur. Biar berkendaranya lebih ergonomis, kita nggak pegel lah gitu, enak. Lampunya juga sudah auto, jadi bisa, aduh mana sih nih lampunya? Nih, udah auto dia lampu depannya, jadi bisa nyala sendiri kalau gelap atau mati ketika terang. Enak ya. Ini udah intermittent juga. Cakep ya. Handphone bunyi mulu dah. Nah, ini audionya ini salah satu improvementnya. Yang lama cuma 6,8 in, yang sekarang udah 9 in dengan tampilan yang lebih luas ya, lebih gede juga karena 9 in loh. Terus ada informasi MID di sini nih. MID di sini ada fuel economy, average jarak tempuh lah ya, range-nya berapa lagi untuk bensin, terus jarak dan lain-lain lah, lengkap. Untuk koneksi juga bisa ke smartphone. Jadi bagus sih sebenarnya, modelnya yang floating gitu. Di sini ada kisi-kisi AC, hazard. AC-nya juga sudah auto climate tuh, bagus. Nah, ini ada power outlet sama untuk nyolok USB ada di sini. Ini laci penyimpanan terbuka. Ini ada cup holder. Ini untuk transmisinya dia matic konvensional. Nice. Gue nggak suka CVT, gue lebih suka konvensional. Lebih nempel gitu kayaknya. Kalau CVT kayaknya lemot aja. Menurut gue sih, nggak tahu kalau menurut lo. Ini handbrake mechanical. Terus ini ada armrest. Nah, armrest bukan sembarang armrest gitu. Biarpun dia kecil, dia ada glove box-nya. Dan bisa di-adjust, dimajuin ke depan tuh. Jadi proper gitu. Kadang-kadang orang cuma naruh begini, tapi ke tangan tuh kayaknya nggak begitu ngaruh, nggak proper gitu, nggak enak ya, tetap pegel-pegel juga. Nah, ini sepele tapi penting guys tuh, walaupun cuma manual gini, ini improvement yang penting menurut gua. Terus ke bagian sini nih, dashboardnya dia sama juga, ada silver glossy gitu ya, atau grey ya, gua warnanya agak nih. Laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin, belum soft opening. Ini tampilannya nih. Nah, bagian atas ini ada hand grip, sebelah kiri, sebelah kanan mah nggak ada. Sun visor kiri dan kanan ada lampu dan ada kaca. Jadi lengkap lah ya. Alah, lepas lagi. Ini lampu, wah lampunya masih kuning, harusnya ada putih nih. Weh deh, nggak apa-apa lah. Nah, ini yang penting juga nih, dia spion tengahnya sudah autokromatik ya. Jadi kalau ada sorot lampu dari belakang, dia langsung ngegelap sendiri guys. Kadang kan ganggu ya kalau malam-malam ada mobil yang lebih tinggi dari kita atau pakai lampu jauh, nyorot ke sini, nyorot juga ke mata kita. Jadi slow man. Nah, kalau ini dia langsung ngegelap sendiri, jadi nggak usah dikelak-klik di bagian sininya nih, enak. Bagus sih menurut gua. Tuh. Ini salah satu yang dimensinya lega nih, menurut gua nih emang lega sih. Terutama di bagian belakang baris kedua. Yuk. Aduh. Gua cut nih videonya, biar lebih natural. Nah, ini bukaan pintunya juga gede tuh. Emang kalau dilapin dia tuh gini nih. Dan kalau ditutup bunyinya nih enak nih ya. Tuh. Jep gitu. Jadi kayaknya bodinya jadi kerasa, emang kayaknya lebih tebel, terus ya gitulah, gua nggak tahu. Ini plastik. Nah, ini bahan semi kulitnya nih, warna biru. Untuk ini apa namanya, kaca, cup holder, ini speaker, buka pintunya chrome. Nah, ini joknya nih, banyak plastik ya, biar namanya juga mobil baru. Dia bisa untuk 3 orang, ada 3 headrest, 3 seat belt, proper lah jadinya ya. Tuh, empuk juga, lega. Emang ini salah satu yang paling lega nih di kelasnya. Gue coba masuk lah untuk ngetes. Tinggi gue 165 cm guys. Gue punya legroom yang masih jauh. Jadi kalau yang lebih tinggi dari gue mungkin 170, 175. Ini kayaknya masih enak nih. Headroom gue juga masih lumayan jauh nih. Jadi ya tenang lah gitu ya. Karena ini mobil bilap India, pasti diukurnya juga pakai orang India kan, itunya gede-gede ya. Maksud gue badannya gede-gede. Jadi ya pasti ininya juga lebih luas gitu. Nah, di sini enaknya juga ada AC belakang tuh. Ada buat colok-colokan juga, buat naruh HP di sini bisa. Nah, kadang-kadang kalau yang single blower di belakang ada AC, di depan doang. Ke belakang nih agak dinginnya jadi lebih lama kalau cuma di depan.
Kalau depan belakang ini kan dinginnya jadi lebih merata lah ya. Kadang-kadang di depan udah dingin, belakang belum. Kalau di belakang udah dingin, di depan udah beku gitu kan. Waduh, ganggu banget ya. Terus ada jok pocket di sebelah kiri. Tuh nggak kelihatan ya. Tuh ada, sini nggak ada nih, kalau sini polos. Oke, ini ada hand grip juga sini ada. Ini layout di bagian depannya. Ya, kalau berminat boleh beli guys. Harganya ada di deskripsi, kontaknya juga lo boleh tanya-tanya dulu jam promonya. Oke. Sudah. Kayaknya kalau punya duit-duit lebih, keluarga belum banyak-banyak amat, beli mobil ini juga cukup. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. Oke guys, dadah. Dadah.